Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misa, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya, Kang Ma. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang anak yatim. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tahukah engkau siapa itu orang yang mendustakan agama? Yaitu salah satunya adalah mereka yang menyia-nyiakan anak yatim, menghardi anak yatim ataupun tidak peduli terhadap kehidupan anak-anak yatim. Pada bulan Muharram tahun ini kita lihat banyak sekali acara santunan anak yatim, gelaran untuk anak yatim ataupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak yatim untuk dibahagiakan. Alhamdulillah banyak sekali saya lihat di Facebook, di media sosial ataupun Facebook, Instagram atau Twitter, foto-foto bertebaran terkait dengan acara-acara kegiatan santunan anak yatim. Alhamdulillah ini adalah sesuatu yang sangat positif sekali. Dan insya Allah orang-orang yang memuliakan anak yatim kelak akan dimuliakan oleh Allah, karena janji Rasulullah SAW, aku dan orang yang memuliakan anak yatim akan dekat sedekat jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya ketika kita betul-betul memuliakan anak yatim, maka Rasulullah akan bersama kita akan bersama Rasulullah kelak di surga, dengan catatan amal ibadah yang lain kita juga bagus. Artinya kita tidak hanya menyantuni anak yatim, tetapi juga menjalankan ibadah-ibadah sunnah dan ibadah wajib yang lainnya. Tetapi perlu diketahui bahwa anak yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram, bahwa mereka juga hidup 11-12 bulan di dalam setahun, hidup 30 hari di dalam sebulan, hidup 7 hari di dalam satu pekan. Artinya kebutuhan mereka tidak hanya sekedar di bulan Muharram saja. Mereka butuh uang sekolah, mereka juga butuh uang jajan, mereka butuh tas, butuh sepatu, butuh baju. Sedangkan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak yatim biasanya mereka juga duafa. Kenapa? Karena kebanyakan anak yatim, terutama yang ada di desa-desa ya, biasanya mereka hidup dengan penuh keterbatasan. Bapaknya sebagai tulang punggung sudah meninggal, kemudian digantikan oleh peran ibunya yang di desa sangat sedikit sekali pekerjaan untuk kaum wanita. Tentunya ini menambah beban derita anak yatim. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk turut peduli. Kita lihat, tengok kanan kiri, depan belakang, terutama tetangga kita. Jangan sampai ada anak yatim yang menangis hanya karena dia mau berangkat sekolah tidak punya uang saku. Dia mau berangkat sekolah, baju seragamnya tidak ada, atau mau berangkat sekolah buku pelajarannya tidak ada, atau bahkan sampai putus sekolah. Karena derita anak yatim, tangisan anak yatim akan menjadi neraka bagi kita ketika kita abai terhadap kebutuhan mereka. Oh ya, terkadang juga ada beberapa kegiatan yang saya temui, beberapa kegiatan itu dalam mengundang anak yatim justru tidak, ya bagi saya, kalau saya sih tidak begitu suka dengan model-model acara yang demikian. Biasanya anak yatim membaca puisi tentang sedih, atau dibacakan dibuatkan drama, atau dibuatkan nyanyian-nyanyian anak yatim sehingga suasana menjadi haru. Seolah-olah acara ini memang bagus ya. Mungkin acara ini bagi sebagian orang sangat bagus. Kenapa? Karena semua hadirin menangis, termasuk anak yatim. Menurut saya ini acara ini malah tidak asik bagi kami gitu kan. Bagi kami tidak asik. Kenapa? Karena acara ini adalah acara untuk membahagiakan anak yatim.
Acara santunan anak yatim itu adalah acara untuk membahagiakan anak yatim. Jangan kemudian anak yatim itu dipaksa untuk membaca puisi-puisi yang kemudian mengingatkan pada kesedihan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah cukup sedih dengan kehilangan sosok panutan. Sudah sosok yang mereka bangga-banggakan, sosok yang bisa menggendong mereka, mengantar mereka saat pertama kali masuk sekolah. Itu sudah cukup menyakitkan bagi mereka. Oleh karena itu jangan lagi bangkitkan kesedihan anak yatim hanya karena persoalan kesuksesan acara. Atau beberapa acara memaksa anak yatim datang ke tempat yang jauh. Kemudian dikasih uang 50.000, foto-foto. Seolah-olah kita sudah menjadi orang paling baik sedunia dengan memberikan uang anak yatim 50.000. Kemudian mereka diajak berfoto. Murah sekali. 1 tahun 50.000 untuk diajak berfoto. Foto di Taman Ragunan saja. Foto di Taman Ragunan. Foto dengan seekor singa, seekor gajah. Masih jauh lebih murah foto dengan anak yatim. Jika itu yang Anda lakukan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama lihat anak kita, tengok anak kita, kemudian tengok anak yatim. Kebutuhan anak yatim sama persis dengan kebutuhan anak kita. Mereka butuh pendidikan, mereka butuh kasih sayang seorang bapak, mereka butuh belayan seorang bapak. Mereka butuh yang namanya uang jajan, mainan, baju baru. Semuanya mereka butuh. Jangan hanya mereka diberikan hal-hal yang layak pakai. Baju layak pakai, tas layak pakai, mainan layak pakai. Belikan mereka sesuatu yang baru. Apakah itu kewajiban bagi kita? Tentu tidak. Tetapi itu adalah sebuah keharusan bagi kita untuk dikatakan sebagai umat Muhammad, sebagai umat yang ingin selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya pribadi dan jamaah semua bisa senantiasa memuliakan anak